Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, anak-anak MM 10 mm 1, 10 mm 2, 10 mm 3 yang sekarang sudah naik kelas jadi 11 mm 1, 11 mm 2, 11 mm 3. Alhamdulillah nih, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran yang berbeda pastinya. Oke. eh Semoga kemarin pelajaran fisika, Siskom, dan satu lagi KJD kalian udah nggak ada yang dibawa KKM. Kalau masih yang ada atau rapotnya masih belum diambil, yuk diambil. Bapak siap bantu. Tinggal chat Bapak aja ya. Oke. eh Sekarang saat ini kita belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, yang pertama, apa itu produk kreatif dan kewirausahaan? Kita flow-nya nih, kita ngobrol dulu ya sebentar ya. Flow kita sama ya, kayak seperti mata pelajaran kemarin kita kelas 10. Yang pertama, minggu pertama materi, minggu kedua soal, minggu ketiga ulangan, dan ganti bab gitu ya. Tapi karena ini lumayan banyak ininya apa eh, pembahasannya lumayan banyak, kayaknya saya lebih ke materi 2 minggu, 2 kali materi, 1 kali soal, lalu dia ulangan. Setelah ulangan kita nanti ada praktek. Kenapa kita harus praktek? Dan semoga masa pandemi ini hilang. Karena apa? Karena kalau kewirausahaan atau produk kreatif ini tidak hilang, kita kurang greget gitu mata pelajarannya. Karena ini harus praktek, benar-benar harus membuat suatu produk barang atau jasa. Walaupun tadi ini prototype. Prototype itu apa sih, Pak? Gitu kan. Kita sekarang nih ngomongin prototype dulu nih. Prototype itu adalah gini. Jadi kita contoh, kita mau bikin kipas angin nih misalkan. Mau bikin kipas angin, tapi kita bikin prototipenya dulu gitu. Ininya dulu tuh yang sederhananya dulu. Berhasil nggak sih ini jalan? Nah, begitu berhasil jalan, baru kita buat yang sesungguhnya gitu. Oke, kita pakai teori ya. Kalau itu tadi secara kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini pengertian dari prototype. Nanti ini baca sendiri ya. Ini sengaja saya kasih slide-nya rada lama, atau mungkin nanti kalian bisa bisa pause gitu kan. Bisa kalian lakukan apapun, tapi pembahasan kali ini yang lebih penting adalah kalau belajar praktek itu yang paling penting adalah yang dari uh, omongan saya gitu. Jadi nanti pada saat mencatat, ini bukan ngerangkum ya, tapi mencatat. Yang namanya ngerangkum sama mencatat beda. Kamu harus bisa bedain. Nah, kalau kemarin kelas 10 belum bisa membedakan mana ngerangkum mana mencatat, kali ini kalian harus bisa. Oke. Ini pengertian dari prototype. Intinya adalah prototype itu adalah sebelum kita membuat suatu produk, kita buat dulu prototipenya. Berhasil apa enggak? Gitu loh. Nah, terus kita pakai contoh aja langsung nih. Nanti yang akan kita praktekkan, misalkan bikin kipas angin gitu. Kita bikin prototipenya dulu. Oh, jalan nggak nih? Kalau kita bikin pakai pakai motor DC, jalan apa enggak? Kalau kita pakai motor AC, jalan apa enggak gitu. Ini berhubungan sama kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu di fisika ya. Nah, ini motor ya kan, listrik nanti. Nah, terus nanti listriknya tuh pakai apa gitu kan? Kan soalnya di zaman sekarang banyak kipas yang memakai baterai gitu kan, udah memakai baterai atau memakai DC gitu ya, itunya arusnya gitu kan. Nah, ada juga yang memakai AC ya, tuh memakai colokan yang dari PLN gitu kan. Nah, itu AC namanya. Nah, ini kita bikin dulu prototipenya, berhasil apa enggak. Nah, begitu nanti berhasil, lalu nih dibilang sama dia pemenuhan kepuasan pelanggan customer. Nah, jadi gini fungsinya sebenarnya, kenapa sih Pak harus dibikin prototipenya dulu? Jangan sampai kita udah bikin nih, udah bikin secara banyak gitu, secara
secara kontinu, ternyata begitu di apa kita mau jual gitu ya, kita mau jual ke pasar, ternyata gagal gitu. Ada produk yang gagal, ada yang ya ternyata ini kalau dinyalain selama 30 menit atau 1 jam, ini kipas langsung kebakar atau langsung panas, itu gagal. Itu namanya produk gagal. Nah, makanya kita harus uji coba dengan prototype. Uji cobanya ini dengan apa? Dengan ketahanan berapa lama, dengan kalau dibuatnya minimalis gimana, kalau dibuatnya besar bagaimana. Itu namanya prototype. Ya, uji coba dulu dengan sesuatu yang skala kecil gitu loh. Nah, tahap-tahapan prototype. Nah, ini berikut tahapan prototype. Tapi di buku ini kalau saya lihat dia ngomongin ini nih, kemasan kayak makanan, kemasan makanan gitu. Jadi kita mendesain kemasan dulu nanti gitu. Nah, ini tahap-tahapannya nih. Pertama, mendefinisikan produk. Nah, produk apa yang mau kita buat gitu kan. Kalau tadi saya yang berhubungan sama fisika, misalkan kita membuat apa tuh namanya? Kipas angin dengan DC gitu ya. Terus workingnya, modelnya. Nah, modelnya mau gimana? Mau minimalis atau mau besar atau mau setengah setengah besar? Ya, itu modelnya mau bulat, mau kotak. Nah, itu ini modelnya. Prototipe rekayasanya dibuat seperti halnya working model, lalu mengalami kompleksitas maupun superioritas dibangun secara tingkat kualitas teknik tertentu, dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau dilanjutkan pada tahapan produksi. Nah, jadi gini. Sebenarnya yang tadi saya bilang, prototipe itu adalah untuk kedepannya kita memproduksi. Kalau misalkan udah prototipenya udah oke, udah mantap, udah bagus, ketahanannya keren gitu kan, udah bisa dijual pasar, baru kita membuat itu dengan skala besar atau dengan membuat itu diperbaiki lagi dengan kemasannya dibagusin. Nah, sebenarnya bedanya prototipe dengan yang dijual, yang sudah layak jual, itu adalah kalau prototipe itu ya bukan seadanya ya, tapi membuat dengan tujuannya adalah ini jalan apa enggak, ini bagus apa enggak gitu. Nah, begitu bagus baru kita nanti ngomongin kemasan. Nanti di bawahnya kita ngomongin kemasan nih ya. Oke. Produk saya dibuat keperluan pengujian kinerja operasional tuh ya. Jadi intinya adalah nanti ke depannya. Balik lagi tuh ya. Prototipe produksi, bentuk dirancang. Nah, nih tadi yang saya bilang, bentuknya itu harus dipikirin gitu. Mau jadi gini nih. Nih customer di sana lebih suka yang kayak gimana sih? Kan kadang-kadang customer tuh lebih suka yang unik-unik kan dibanding yang cuma kotak doang gitu kan. Kadang-kadang dibikin oval gitu loh. Kipas kan sekarang ada tuh yang kipas karakter. Nah, gambar misalkan gambar Doraemon gitu kan. Dikasih tuh kemasannya berupa Doraemon, terus Hello Kitty gitu. Nah, ini ngomongin tentang bentuknya. Lalu qualified production itemnya. Nah, jadi ini udah diuji coba belum? Udah layak belum? Udah memenuhi standar belum? Tadi yang saya bilang, kipas yang memenuhi standar itu ya harusnya begitu dinyalain terus sampai baterai habis juga harusnya dia nggak kebakar atau nggak panas gitu. Nah, cuman kan terkadang kita ada beli yang mereknya ini ya semoga awet gitu, yang harganya juga terjangkau, ya begitu dinyalain berjam-jam ya dia panas gitu, mungkin fatalnya dia sampai kebakar gitu. Oke, selanjutnya untuk memantangkan produk yang nomor 7 nih ya, hendak diproduksi secara komersil. Nah, nih tujuannya. Setelah semuanya baik, semuanya bagus, yaitu komersil, diuntungin, diproduksi secara massal. Jadi nanti kita bisa, begitu prototipe kita berhasil, kita bisa jual gitu loh. Kayak kemarin 2 tahun yang lalu sebelum corona, kita membuat bel cerdas cermat. Nah, saya bilang kita buat prototipenya, memang kita bikin prototipenya, tapi begitu kalian sudah berhasil dan ini keren dan ini bisa dipakai, ya kalian bisa jual secara komersil. Komersil itu diuntungin. Jadi
Kan modalnya kemarin kan buat bel cerdas cermat itu cuman sekitar 200.000 ya, 200.000. Nah, kalau di komerselin bisa menjadi misalkan 800.000 atau 1 juta. Nah, untungnya kan udah 800.000. 800.000-nya buat apa? Ya itu tadi, buat memperbaiki dari kemasan. Kemasannya mau dibentuk yang tadi ya kayak kipas, mau dibentuk Doraemon, mau dibentuk Hello Kitty gitu kan. Nah, kalau bel cerdas cermat misalkan dibikin dibikin sekolahan gitu kan, kotaknya dibikin sekolahan, ya itu tergantung dari kita nih, jurusan kita multimedia. Ya itu jurusan buat membuat suatu kemasan, editing gitu loh. Jadi begitu. Model. Nah, ini balik lagi model tadi saya bilang, modelnya di apa ya? Di bener-bener dicari nih sekarang lagi. Oh iya. Nih ya, saya kasih tahu sama kamu. Barang apa yang kemarin viral padahal cuman dia modalnya kemasan. Ayo, apa? Padahal kemasannya enggak, kalau menurut saya sama aja kemasannya. Kemasannya ya cuman kertas begitu aja. Tapi kenapa dia jadi laku banget pada saat itu? Satu hari eh, yang tadi jualannya misalkan cuma 100 juta, tiba-tiba dia jadi 2 miliar jualannya. Ayo apa? Dia bekerja sama sama BTS. Di kemasannya ditempel foto BTS. Luar biasa nggak? Dahsyat kan? Nah itu, nah disitulah tugas kita, ya kan? Yang menentukan ini, ya prototipe. Nah nanti prototipe ini bisa dijual dengan apa? Yaitu dengan kemasan. Nih, saya tulis nih kemasan produk. Nah, tadi yang saya bilang, mulai dari materialnya maksudnya misalkan nih kalau kemarin ngomongin produk kemarin tuh si McD ya kan, itu mulai dari si bungkusnya, warnanya, gambarnya gitu loh, yang membuat menarik gitu, yang saat ini lagi in gitu, yang lagi rame nih apa nih, yang makan yang makan McD itu kan siap saji itu anak-anak remaja ke bawah gitu kan. Oh, anak remaja ke bawah tuh sukanya apa? Itu yang harus dipikirkan juga di produk kreatif kewirausahaan. Ini kita tuh kalau mau jadi wirausahawan ya, kita harus memikirkan itu semua, mulai dari prototipenya, mulai dari kemasannya, mulai dari nanti mau jadi gini, pasarnya tuh ada nggak gitu. Jangan sampai kita bikin sesuatu pasarnya nggak ada gitu. Maksudnya pasar di sini adalah yang belinya nggak ada gitu. Ya buat apa gitu? Ngerti? Jelas ya? Nah, terus ini nanti pengertian kemasan bisa kalian baca sendiri ya. Jadi saya menjelaskan langsung tentang prakteknya gitu ya. Nah, nih. Oke. Terus fungsi kemasan produk. Pak, fungsi kemasan produk tuh apa sih? Nih, satu. Ini ada dua nih, mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif. Yang pertama yaitu berkenaan dengan proteksi produk, pembedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang sesuai berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, pada konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Jadi gini maksudnya. Jadi kan kita terkadang itu kemasan itu. Jadi gini, kita mau kan sebenarnya kipas itu cuman pakai baling-baling doang, bener nggak? Kamu kalau nggak percaya nanti prototipe kita itu nggak pakai kemasan. Jadi kita nggak ada tutupnya. Itu tutupnya dari baling-baling itu dinamakan kemasan. Sebenarnya kipas angin itu pakai baling-baling juga udah ada rasanya. Nanti kita coba ya. Nanti ini kita coba. Nanti itu kita ini nih, kita nyalain, itu udah ada anginnya. Kenapa sih Pak harus pakai tutup? Kenapa harus ada belakang dan depannya? Kenapa Pak harus ada kemasan gitu? Satu, untuk melindungi. Melindungi siapa?
Melindungi dari rusak dan cacat. Rusak dan cacat di sini apa? Contoh nih, resiko. Kan di sini resiko pembelian produk rusak dan cacat. Jadi gini maksudnya. Bayangkan kalau kalian beli ini kipas angin terus nggak ada tutupnya. Apa yang terjadi? Customer kena apa? Tangannya kena, tangan berdarah kan? Kena baling-baling berdarah atau sakit, minimal sakit lah. Nah itu kira-kira produk itu layak dijual nggak gitu? Tidak. Jadi ya kalau yang namanya layak adalah yaitu tidak beresiko, tidak mudah rusak. Nah kadang-kadang juga kita nemuin baling-baling yang cepat patah gitu kan. Nah biar nggak cepat patah gimana caranya? Yaitu begitu jatuh yang kena adalah kemasannya duluan atau tempatnya duluan gitu kan, nggak langsung ke dalam baling-balingnya. Itu maksudnya. Lalu fungsi promosional. Nah nih, peran kemasan pada umumnya dibatasi pada pelindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Nih. Yang kedua, fungsi kedua, tadi yang saya bilang, kipas angin, kalau kamu warnanya cuma warna putih, ya udah putih gitu doang. Ya, orang juga beli kipas, ini warna putih doang gitu kan. Tapi kalau misalkan digambarinnya ada Doraemon tadi yang saya bilang, ada Hello Kitty, ada Winnie the Pooh, ada Keropinya warna hijau gitu kan. Nah, orang akan tertarik gitu. Ngerti ya di sini ya fungsi promosional ya. Oke, itu dia. Lalu sedangkan menurut Kotler terdapat 4 fungsi kemasan. Nah, ini menurut si Kotler ya, menurut yang orang menemukan teori gitu ya. Nah ini menurut dia nih, menurut Kotler, yaitu self service. Untuk apa sih kemasan? Kata dia untuk service, untuk memuaskan pelanggan kata dia. Terus affluence gitu, buat konsumen bersedia membayar lebih mahal. Jadi otomatis nih, kalau misalkan dia tadi putih doang, mungkin harganya akan menjadi murah. Kalau misalkan kita jual tuh warnanya putih doang, terus kita jualnya 200.000, ya elah cuma begini 200.000 ya kan. Coba kalau ada gambar BTS-nya 200.000 dibeli pasti, ya nggak sih? Itu dia. Kan padahal kemarin-kemarin juga penjualannya cuma 100 juta. Kenapa bisa jadi 2 miliar gitu maksudnya. Oke, company and brand image. Nah, jadi brand image-nya keren gitu. Beli kipas angin di Jebot Q keren. Ada apanya? Ada gambar BTS-nya misalkan gitu. Nah, terus innovation opportunity. Cara kemasan yang inovatif dan bermanfaat bagi konsumen juga memberi keuntungan bagi produsen. Jadi gini, bisa dijual lagi gitu. Ngerti nggak? Jadi gini, nih kalau misalkan kamu bisa jadi reseller nih. Kalau misalkan kamu bisa jadi reseller, nanti harganya saya lebih murahin dikit gitu. Misalkan harganya 200.000, saya kasih harga 180.000. Nah, itu jadi konsumen yang bisa jadi keuntungan bagi produsen gitu. Jadi produsen, jadi saya mau jadi penjual nih, reseller nih. Ibaratnya kalau bahasa penjualannya tuh saya mau jadi reseller. Gimana? Bisa nggak ada keuntungannya nggak buat saya gitu. Oke? Lalu selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Kemasan melindungi produk, tadi udah kita bahas. Kemasan memberikan cara menarik, udah kita bahas juga, supaya menarik bagaimana. Kombinasi dari keduanya, marketing, logistik, di mana kemasan menjual produk tuh. Kemasan menjual produk, mau dipasang foto BTS kayak, mau dipasang Doraemon kayak gitu. Ya. Tujuan kemasan produk nih. Ini menurut, kalau tadi menurut siapa, Klotzer, kalau sekarang menurut Law and Kimber. Tujuannya apa sih? Yaitu melindungi objek. Tadi sama aja ya. Melindungi dari hambatan oksigen, uap air. Kalau ini ngomongin uap air, debu dan sebagainya, ini semua sama ya. Jadi sama, kipas kalau misalkan nggak ada pelindungnya juga akan cepat berdebu, cepat rusak gitu kan. Nah, lalu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Ini lebih ke kemasan, maksudnya kemasannya kecil, orang baling-balingnya kecil, kenapa harus kemasannya besar gitu ya, lebih efisiensi. Nah, terus informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, membuat paket produk, sisa terdapat pada kemasan atau label. Jadi diusahakan ini dia kayaknya penjelasan di sini adalah kemasan makanan ya. Jadi dia pingin berpikir adalah supaya
tidak terjadi banyak pembuangan kayak sampah gitu. Atau mungkin kalau ada sampahnya, sampah kemasan dia bisa didaur ulang gitu loh, bisa digunakan gitu. Kan kadang-kadang ada nih ya, kita kadang kopi tuh, bungkus kopi di-reuse kembali, digunakan kembali gitu kan. Itu jadi tas, jadi apa, jadi berguna gitu. Itu juga harus dipikirin untuk masalah kemasan. Kemasan tidak tidak dapat itu kembali atau akan rusak secara fisik. Nah, maksudnya gini, banyak banyak orang kan yang suka memanfaatin nih. Ya, mohon maaf nih, misalkan air mineral nih ya. Air mineral begitu habis dibuka, terus kadang orang ada yang suka memanfaatkan pakai botol air mineral itu kan. Entah dia isi lagi, terus habis dijual lagi. Kan ada tuh yang suka memanfaatkan seperti itu. Nah, ini dipikirin lagi gimana caranya jualan itu begitu dibuka ya itu rusak gitu loh. Jadi itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya tapi kalau misalkan dimanfaatkan beda ya. Dimanfaatkan sama me, memakai kembali dan dijual kembali itu sangat beda. Jadi gini, dia jual air mineral, terus habis itu udah dipakai sama orang nih, terus sama dia dicuci, terus dijual dengan air mineral lagi gitu. Nah ini salah. Tapi kalau misalkan Pak saya menggunakan itu, terus habis itu saya gunting, terus saya jadiin tempat ikan cupang, berguna nggak? Nah itu berguna ya. Jadi harus bisa membedakan mana yang bisa di-reuse, mana yang bisa apa ya? Ya itu kalau dibilang kalau dalam dalam kewirausahaan ya jahat ya. Masa barang udah dipakai bekas dipakai lagi gitu. Tapi kalau digunakan untuk yang berguna ya itu bagus gitu. Reduction theft, kemasan tidak, oh ini tadi udah ya. Terus menambah kenyamanan dan distribusi, penanganan penjualan tampilan pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Nah ini tadi yang saya bilang ya, jangan sampai yaitu barang apa kemasan yang kita pakai bisa dipakai lagi sama orang untuk dijual kembali gitu. Kemasan dan label dapat digunakan untuk pemasaran untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Nah ini jadi apa sih yang membuat barang itu menjadi laku gitu. Ya tadi itu pinter kemarin yang dilakukan oleh si McD ya kan itu. Oke, ini jenis-jenis kemasan. Kemasan langsung mewadahi bahan pangan. Nih ada yang minuman, kayak kaleng, susu ya. Jadi banyak lah kemasan ya, nggak habis-habis ya. Karton tuh, sekunder ada karton, ada kotak kayu juga ada ya. Kuartitit yang tersier, kuartiter kemasan yang diperlukan menyimpan pengiriman identifikasi kemasan umumnya digunakan menuju pengangkutan. Jadi kemasan juga ada yang buat ngangkut kayak peti-peti telur tuh itu kemasan masuknya ya. Peti telur itu kalau nggak ada kemasan peti telur, telur pecah semua, ngerti nggak? Iya, jadi gitu. Nah, berdasarkan frekuensi pemakaiannya kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai, ini tadi saya bilang sekali pakai, kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Nah, ada juga kan kadang tuh di itu kita tuh di apa? Kita beli sesuatu tuh di situ ada tulisannya tuh bisa dipakai kembali gitu. Kan ada lambang-lambangnya tuh, ya kan? Nah, itu bisa kita gunakan tapi bukan dijual lagi ya. Tapi kita untuk kemasan untuk diri kita sendiri. Nah, terus habis itu kemasan yang tidak dibuang atau semi. Nah, jadi gini, maksudnya kemasan yang tidak dibuang kan kadang-kadang plastik ya. Itu kalau dibuang, itu kalau dia itu di apa ya, di sama tanah itu di ibaratnya diremukin sama itu lamanya bertahun-tahun gitu kan. Itu kamu baca aja di internet itu yang paling susah di ibaratnya tuh sampah yang paling susah dijadikan melebur atau jadikan sama tanah itu sebagai pupuk itu ya adalah plastik. Makanya sekarang banyak sekolah termasuk sekolah kita ya. Sekolah kita sudah tidak boleh memperbolehkan kita memakai plastik gitu, sampah plastik. Makanya kita disuruh bawa minuman, kita disuruh bawa tempat makan seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Besok kita masuk ke pengertian sketsa nih ya minggu depan.
Nanti ini kita sampai berarti apa itu prototype dan apa itu kemasan ya. Jadi udah detail banget ini kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa, jangan pernah nunda yang kemarin nunda-nunda pekerjaan, tugas. Ya, sekarang jangan diulangin lagi karena nggak enak menunda-nunda itu, ya kan? Apalagi menunggu, ya kan? Coba kalian suruh menunggu nggak enak kan? Oke, terima kasih. Tetap semangat di masa pandemi ini. Semoga wabah ini tetap eh, cepat berlalu dan salam sama keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.